Salam kemenangan. Sampai jumpa dalam Victorious Devotion pagi ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa tema kita bulan September adalah siap sedia dimurnikan dalam iman di dalam Kristus Yesus. Pagi ini kita mau belajar terus kebenaran firman dan merenungkan untuk menjadi tuntunan kita untuk menyelaraskan diri kita akan kebenaran firman. Kita mulai dengan naikkan satu pujian untuk merenung kebenaran firman pagi ini. Haleluya. Ku tak membawa Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. ku tinggal semua. Pada akhirnya Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya. inilah yang ku punya, hati sebagai hamba Yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Katakan inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, Hati hamba hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa Hati yang menyembah yang mau taat dan setia padamu Bapa. Amin Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau, dan kami mau katakan bahwa kami mau memiliki hati sebagai hamba, mau terus taat, mau terus setia apapun yang Engkau perintahkan bagi setiap kami. Kami yakin dan percaya kebenaran-Mu yang menuntun kami. Kami yakin dan percaya Engkau terus membawa kami semakin selaras akan Engkau. Terima kasih Bapa, tuntun kami dalam kebenaran-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pagi ini saudara yang kekasih, kita mau belajar satu kebenaran firman dari kisah seorang yang luar biasa, di mana Allah berperkara luar biasa dengan satu pribadi ini. Siapakah dia? Tidak lain satu pribadi yang kita sebut sebagai Bapa orang percaya, Bapa orang beriman, Abraham. Kita buka Alkitab kita pagi ini dari Kejadian pasal yang ke-22. Saya baca dengan judul perikop kepercayaan Abraham diuji. Ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita baca satu kisah tentang Abraham, di mana satu pribadi yang Tuhan janjikan dia menjadi bapa banyak bangsa. Keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir. Saudara yang kekasih, kalau saudara dan saya dalam posisi seorang Abraham, di mana dia menantikan janji itu, setelah sekian lama pada usianya yang sudah lanjut, pada saat bahkan istrinya mati haid, satu janji yang digenapi Tuhan menjadi satu sukacita yang luar biasa. Janji Tuhan, ya dan amin. Luar biasa. Tetapi tatkala janji itu dia terima, tatkala janji itu kita terima, lalu datanglah firman Tuhan, lalu dia menguji kita. Untuk apa? Untuk menguji kemurnian
iman saudara dan saya bagaimana Abraham diuji. Dan Allah katakan, bawa anakmu persembahkan bagi aku di gunung Moria. Saudara dan saya bisa bayangkan bagaimana sikap atau perasaan seorang Abraham saat itu. Tapi kita belajar dari firman, dari Alkitab, dari kebenaran firman bahwa Abraham melakukan apa yang Allah instruksikan. Perintahnya dikerjakan begitu rupa. Dia taat. Dia meletakkan diri hatinya sebagai hamba yang taat dan setia. Ya, kita baca di ayat-ayat selanjutnya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saudara yang kekasih dapat bayangkan. Mungkin kalau posisi ini adalah posisi kita akan berkata, "Tuhan, apakah benar Engkau menginstruksikan, Engkau memerintahkan seperti ini? Apakah ini sebuah perintah yang Tuhan benar-benar tujukan kepada saya? Bukankah anak ini, bukankah apa yang saya miliki ini adalah sebuah wujud daripada janji Tuhan dalam kehidupan saya? Tanda Engkau menyertai, tanda Engkau memberkati, tanda Engkau ada bersama dengan saya." Saudara yang kekasih, bulan lalu kita bicara soal kemerdekaan. Saya ingat saya bicara soal kemerdekaan dari rasa memiliki. Ada kaitannya dengan dimurnikan. Ya, tatkala kita bisa merilis apa yang kita miliki, bahkan itu kita anggap sebagai satu blessing, satu berkat, satu anugerah daripada Tuhan. Ingat bahwa itu bukan milik saudara dan saya. Dan Abraham ada pada posisi itu. Dia melakukan dengan taat, dia melakukan dengan setia, dia melakukan dengan benar apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun dia tahu anak ini adalah anak perjanjian. Anak yang sudah diberikan Tuhan pada masa tuanya. Mukjizat yang dia terima. Tapi tatkala perintah itu datang untuk mempersembahkan anak ini yang tunggal, dia kerjakan. Dan kalau anak ini bertanya sebagai ayah, mungkin dia terpukul. Tapi lihat apa jawab seorang Abraham. Di ayat yang ke-8, sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama." Allah yang akan menyediakan untuk korban bakaran baginya, anakku. Lalu mereka berjalan bersama-sama. Iman yang luar biasa. Dia mulai masuk pada level-level ujian yang luar biasa dan dia menang. Dia menang. Dia menang kapan? Dia menang saat dia menuruti kehendak Tuhan. Dia menang saat dia tidak berbantah dengan Tuhan. Dia menang saat dia tidak bernegosiasi untuk mementingkan penting diri sendiri, keegoannya. Dia menang saat dia menuruti perintah Tuhan. Lanjut. Ayat yang ke-12. Lalu ia berfirman. Ayat 11, tetapi berseluruh malaikat Tuhan dari langit katanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu berfirman, "Jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini konfirmasi daripada Allah bahwa Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dalam kehidupan kita, apa yang menjadi berarti dalam hidupmu? Tuhan mungkin jadikan itu sebagai alat. Untuk apa? Untuk Tuhan menguji. Untuk Tuhan mengetes kemurnian iman saudara dan saya. Dan apakah saudara dan saya menang? Apakah saudara dan saya melewati itu dan dimurnikan? Pilihan ada dalam kehidupan kita. Ya, kita belajar, saya bilang tadi bulan lalu, untuk merilis apa yang menjadi milik, seakan-akan milik kita. Sesungguhnya itu milik kepunyaan Tuhan. Oleh sebab itu, merdeka dari rasa memiliki dan lolos ujian ini untuk memurnikan. Tema ini adalah bahwa dimurnikan untuk memberkati. Kita tahu ceritanya bahwa Abraham dimurnikan. Lewati tes ini dengan begitu luar biasa, dia lolos, saudara kekasih. Dan di kehidupan Abraham, dia dikatakan Bapa orang percaya.
Saudara yang kekasih, kita belajar dari satu pribadi Abraham yang luar biasa. Ya, singkat cerita, Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Apa yang dia katakan tadi dia belum melihat. Dia katakan kepada anaknya, tatkala anaknya bertanya, anaknya mengerti karena itu satu kebiasaan, satu hal yang biasa dikerjakan oleh Abraham, mengajak anaknya untuk mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Tapi semua sudah ada. Tetapi di mana domba itu? Dan Abraham berkata bahwa Tuhan yang akan menyediakan. Dan ayat ini menjadi konfirmasi di ayat 13 ini bahwa Abraham menoleh. Dan apa yang dia katakan, yang saya yakin dan percaya, itulah iman. Itulah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Abraham memiliki satu kepercayaan yang luar biasa kepada Allahnya berpaut. Sehingga apa? Apa yang Allah perintahkan untuk menguji dia, untuk mencoba dia, tadi kita baca di ayat yang pertama dan kedua. Abraham melalui itu semua. Ujian itu bukan dengan ringan, saya yakin dan percaya. Dalam hatinya dia percaya bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan dia. Bahwa apa yang dia miliki, seorang Ishak, adalah berasal daripada Tuhan. Dan kalau Tuhan mau menghendakinya, dia serahkan semuanya. Tetapi percaya kepada Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan Abraham. Dia beriman, saudara yang kekasih. Dan saudara yang kekasih tahu, di ayat yang ke-14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan disediakan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, refleksi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan minta sesuatu, kerjakan. Dan di atas gunung Tuhan disediakan juga bisa berbicara, ayo masuk dalam mezbamu, hampiri hadirat Tuhan. Dan tatkala engkau menyerahkan hidupmu di atas gunung Tuhan dengan ketulusan hati, karena siapakah yang dapat menghampiri gunung Tuhan, tata Tuhan yang kudus? Orang-orang yang tulus hati. Di sanalah letak penyelesaian segala masalah dalam hidupmu. Secara spiritual yang akan menjadi nyata, faktual dalam kehidupan saudara yang nyata. Tuhan siapkan secara spiritual dan engkau alami nyata dalam kehidupan nyata. Dan di ayat ke-18 dikatakan satu statement yang luar biasa. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Saudara yang kekasih, seperti saya katakan, tema ini adalah bahwa dimurnikan untuk menjadi berkat. Tatkala kita dimurnikan, blessing yang daripada Tuhan bagi kita, bagi saudara dan saya umat kemenangan, bukan hanya untuk kita pribadi, tapi untuk menjadi saluran berkat. Untuk menjadi saluran berkat. Untuk apa? Untuk setiap orang mengalami berkat Tuhan. Haleluya. Mari siap dimurnikan. Masih terus ada di dalam Victorious Devotion yang terus membawa kita dalam perenungan-perenungan yang semakin hari semakin dalam. Di dalam hadiratnya Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang mengantarkan kami untuk masuk dalam satu dimensi yang lebih dalam, di mana kami mau melepaskan semua apa yang menjadi milik kami, dan kami mau terus lakukan segala sesuatu, melewati segala sesuatu yang Engkau kerjakan, Engkau perintahkan, untuk kami terus dimurnikan dalam Tuhan. Dan tatkala kami dimurnikan, kami dapat blessing, kami dapat berkat daripada Tuhan, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi sekeliling kami, bagi umat-Mu di GBI Victory, umat yang berkemenangan, dan juga bagi orang-orang di sekeliling kami. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terus dimurnikan. Karena apa? Karena dimurnikan adalah proses Tuhan untuk melayakkan saudara dan saya menerima kemuliaan kekal yang Dia siapkan bagi saudara dan saya. Bukan sekedar mengiming-imingi, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Dan saudara dan saya diberkati,
dan menjadi berkat bagi banyak orang. Salam kemenangan, sampai jumpa dalam Victorious Devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya.